Oke, selamat datang dan kita kembali lagi pada kelas hari ini. Terima kasih Ceva dan juga teman-teman yang nanti akan menyusul pada kelas hukum hari ini. Kita akan membahas mengenai how to read legislation atau cara membaca produk hukum atau produk legislasi. Ini akan menjadi short guide untuk teman-teman memahami cara memahami bacaan hukum, ya, dan juga memahami trik-trik yang biasa dipakai untuk kita mengartikan hukum itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penyusun dari produk hukumnya. Jadi kalau misalkan kita melihat suatu pasal, suatu ayat, ya, itu jangan sampai interpretasinya itu di luar dari yang seharusnya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah interpretasi yang seharusnya itu dia beragam variasi. Ya, ada variasinya. Dan untuk kita bisa memiliki interpretasi yang tepat, kita perlu untuk memiliki strategi yang tepat juga untuk kita membaca hukum secara tepat. Oke, ini aku lanjutkan. Pertama, ada 4 aspek yang perlu teman-teman pahami. Pertama itu scope atau ruang lingkup. Ini adalah sejauh mana hukum itu mengatur sesuatu. Jadi kalau kita bicara undang-undang, undang-undang ini bisa mengatur apa aja sih? Apakah dia bisa mengatur hal yang sifatnya personal? Misalkan, apakah undang-undang bisa mengatur warna baju apa yang perlu kita pakai di hari Rabu, misalkan seperti itu. Apakah sejauh itu ruang lingkupnya? Kedua ada objek, ya ini adalah apa yang diatur. Ketiga ada prosedur atau alur dari yang diatur, ya. Misalkan untuk mengatur tentang lalu lintas, apakah kita hanya mengatur jenis mobil yang boleh dipergunakan atau kita perlu mengatur sampai dari segi surat izin mengemudi atau surat kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya. Jadi teman-teman perlu untuk punya pemahaman yang pertama diatur itu apa, berikutnya apa, lalu yang terakhir apa. Terakhir eksperimen, ini nanti teman-teman perlu untuk menganalisis apa yang bisa diatur dan apa yang tidak bisa diatur oleh hukum itu. Jadi kalau undang-undangnya mengatur tentang lalu lintas, bisa nggak undang-undangnya mengatur juga tentang jual beli, misalnya seperti itu. Ya, aspek dalam memahami dan membaca produk hukum ini penting untuk teman-teman tidak terlalu jauh dalam memahami sesuatu, tapi juga tidak terlalu kurang untuk memahami sesuatu. Porsinya pas, gitu ya. Jadi coba untuk praktik dalam setiap kata-kata yang digunakan. Practice on every word. Ya, understand the flow of the logics of the regulation. Penting untuk teman-teman memahami logika dari regulasinya atau produknya. Ya, ini aku kasih contoh. Pertama, ada produk Undang-Undang Dasar yang teman-teman pastinya sudah sangat familiar, terutama di bagian pembukaan, ya, yang dimulai dengan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini kita masuk ke pasal yang pertama. Pasal yang pertama ini adalah pasal yang mengatur tentang bentuk negara Indonesia. Jadi teman-teman di ayat 1, ayat 2, ayat 3, teman-teman bisa melihat apa yang diatur di situ. Kalau kita baca pasal 1 ayat pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, dari pasal ini kita bisa mengambil beberapa simpulan, teman-teman. Pertama, yang diatur itu negara Indonesia. Dan negara Indonesia yang dimaksud di sini adalah negara Indonesia pasca tahun 1945. Ya, bukan negara Indonesia di tahun 800, di tahun 1700, bukan. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasarnya sendiri itu disahkan, ditetapkan pada tahun 1945. Ya. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini teman-teman perlu pahami apa yang dimaksud dengan rakyat di sini. Kedaulatan seperti apa yang dimaksud di produk hukum ini, Undang-Undang Dasar ini. Ya. Terakhir, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, teman-teman juga bisa memahami negara hukum itu apa. Ya, kalau kita cuma baca ayatnya doang, maka kita akan mentok di situ. Ya, kita cuma tahu negara Indonesia dan negara hukum, tapi kita nggak tahu hukum apa yang dimaksud di ayat 3 ini. Ya, interpretasinya menjadi luas. Interpretasi itu adalah kita nangkepnya gimana. Contoh, kalau misalkan ada hujan yang gerimis gitu ya, mau hujan tapi gerimis. Ada orang yang menganggap, oh ini sih nggak bakal hujan sih, soalnya gerimisnya gerimis kecil. Tapi orang yang di sampingnya bilang, oh ini malah tanda-tanda hujan akan lebat. Gerimis yang kecil ini justru seringkali terjadi sebelum adanya badai. Orang yang berkecil lagi menganggap, oh ini mah bukan hujan alami, ini bisa jadi awan yang
mengeluarkan cairan air yang sedikit. Kenapa? Karena ada pesawat yang lewat, misalkan seperti itu. Ini adalah interpretasi terhadap satu objek yang sama, yakni gerimis yang kecil. Nah, interpretasi yang variatif ini, teman-teman, itu ada kalanya kita perlu mencari mana yang paling benar atau yang setidaknya mendekati paling benar. Dan itu caranya bermacam-macam. Model interpretasinya macam-macam. Ya, ini aku kasih tahu cara yang pertama. Strateginya adalah eksperimen new cases. Jadi dari apa yang sudah diatur, itu teman-teman bereksperimen. Ya, contoh misalkan regulasinya bilang kalau A dilarang dalam kondisi B, apakah B juga dilarang dalam kondisi B, dalam kondisi A? Ya. Terus yang kedua, figure out the corridors of the law. Koridor itu adalah ibaratnya hukum itu adalah ruang atau kamar gitu ya. Jendelanya di sebelah mana sih? Pintunya di sebelah mana sih? Gitu. Kalau A sama dengan B, lalu B sama dengan C, apakah dengan demikian A selalu sama dengan C? Kalau di matematika, mungkin orang matematika akan bilang, oh iya sudah pasti, kan A sama dengan B, sedangkan B juga sama dengan C. Berarti otomatis A sama dengan C. Tapi orang hukum berbeda. Bisa jadi A tidak selalu sama dengan C. Dia hanya A sama dengan C kalau kondisi tertentu terpenuhi. Ya, orang hukum tuh melihatnya berbeda. Jadi tidak selamanya yang mutlak akan 100% mutlak dan yang relatif 100% relatif. Ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanya teman-teman? Boleh seperti biasa kalau ada yang mau ditanya. Nggak ada, Kak. Clear. Oke, thank you Jian. Kita lanjut ke logika berpikir dalam hukum, legal reasoning. Pertama soal issue. Kalau kita mau belajar atau baca produk hukum, kita perlu tahu what specifically is being debated. Jangan sampai undang-undangnya bahas lalu lintas, tapi kita nangkepnya itu ngatur soal warna mobil. Padahal yang diatur itu lalu lintas, lampu merahnya, ya, terus rambu-rambunya dan sebagainya. Meskipun warna mobil itu berkaitan sama lalu lintas, tapi kalau undang-undang tidak mengatur itu, jangan sampai itu dijadikan sebagai isu, teman-teman. Ya, dari isu kita akan mendapatkan rule atau hukumnya. What legal rule governs this issue? Apa yang diatur oleh hukum ini atau isu ini itu diatur oleh aturan yang apa? Gitu ya. Ketiga, facts. What are the facts relevant to this rule? Apa saja yang relevan fakta-faktanya? Tidak semua harus berkaitan dengan hukum yang diatur. Contoh undang-undang lalu lintas. Iya, warna mobil itu berkaitan sama lalu lintas. Kalau warna mobil itu semuanya warna putih, maka mungkin jalanan ini akan jadi silau. Itu membahayakan, misalkan seperti itu. Tapi apakah itu relevan di saat kita membahas undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas? Nah, eksperimen-eksperimen seperti ini harus teman-teman punya untuk membentuk legal reasoning atau cara pemikiran hukum yang baik. Keempat, analysis. Apply to the rule to the facts. Apply the rule to the facts. Jadi teman-teman mengaplikasikan hukum ke fakta yang ada. Contoh, Undang-Undang Lalu Lintas mengatur bahwa mobil itu dilarang keluar jam 2 pagi, misalkan. Nah, ada mobil yang keluar jam 2 pagi, tapi mobilnya rodanya 3. Sedangkan di undang-undangnya bilang mobil adalah kendaraan roda 4. Nah, itu apakah melanggar? Meskipun dia mobil, iya. Tapi secara definisi dia nggak masuk di undang-undang. Karena undang-undangnya hanya mengatur mobil roda 4, tidak mengatur mobil roda 3. Nah, apakah relevan untuk kita mempermasalahkan itu? Itu ya, analysis. Conclusion. After applying the rule, setelah kita aplikasikan, hasilnya apa? Oh, hasilnya kita bisa bisa menyimpulkan bahwa undang-undang ini hanya mengatur kendaraan roda 4. Jadi tidak bisa diberlakukan ke kendaraan roda 3. Meskipun kendaraan roda 3-nya melanggar aturan di undang-undang itu. Tapi jangan lupa, undang-undang ini objeknya adalah kendaraan roda 4. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, simple sebenarnya. Hukum itu sederhana, tapi yang membuatnya susah, kompleks, sulit itu adalah cara yang paling tepat untuk kita memahami suatu hukum. Bisa jadi hukumnya tidak masalah, tidak susah. Yang susah adalah cara memahami hukum. Gitu ya. Oke, flow yang berikutnya, what is that particular issue? Dari situ kita masuk ke warna kuning. What are the facts? Facts itu adalah fakta yang memang benar ada, bukan asumsi. Ya, kalau kita bicara mobil, ya udah kita bicara mobil dalam konteks mobil yang punya mesin, bukan mobil mainan. Ya, fakta yang dipermasalahkan adalah mobil yang bermesin yang bisa dikendarai oleh manusia. Legal rule-nya apa? Undang-undangnya pasalnya apa? Ya, application-nya gimana? Conclusion-nya apa? Jadi teman-teman di sini bisa
menerka-nerka apa saja yang menjadi batasan hukum dari flow ini. Ya, isunya apa, faktanya apa, hukumnya apa, bagaimana dia diaplikasikan, hasilnya apa. Ya, hasilnya ini tidak selalu harus A, harus B, harus C. Bisa jadi dia banyak layernya, banyak persyaratannya. Jadi misalkan, oh undang-undang ini mengatur mobil, tapi mobil yang dimaksud adalah kendaraan roda 4. Tapi kendaraan roda 4 yang dimaksud adalah mobil beneran bermesin dan bukan mobil mainan. Tapinya banyak. Ya nggak apa-apa, karena emang seperti itu yang bisa disimpulkan. Ya, itu cara kita memahami hukum. Oke, berikutnya ini ada contoh alur. Teman-teman coba baca yang paling bawah sebelah kiri. There is an object X in the public domain. Ada objek X di domain publik. X-nya bergerak, ya ikutin panahnya. X-nya bergerak. X-nya ini nilainya sama dengan Y dan Z. Ya, bukan nilai sama dengan Y dan Z. X ini memiliki nilai yang berharga bagi Y dan Z. Nah, karena dia berharga, si Y berusaha ngejar si X. Y hampir dapat si X. Y bisa aja dapat X kalau misalkan ada bantuan. Ternyata yang nangkep X itu akhirnya Z. Y-nya gagal dapat X, maka yang berhak atas X adalah Z karena Z yang berhasil nangkep. Dan Y ini apakah tetap berhak? Nah, di sini kesimpulannya Y bisa aja berhak dengan catatan Y yang udah ngejar dari tadi. Jadi harusnya Z tidak bisa memiliki si X. Ini contoh aja ya hukumnya. Nanti hukum yang dicari adalah apakah kepemilikan benda itu bermula di saat bendanya ada di tangan kita atau di saat bendanya udah mau kita kejar, udah mau kita dapetin. Misalkan kita nemu ada kucing di jalan. Kalau kita mau lari, kita udah pasang sepatu, pasang tali sepatu, kita udah mau siap-siap lari. Pas kita udah mau lari, kita kesandung. Karena kesandung, akhirnya yang dapat kucing itu si Z yang dari tadi nggak ada rencana mau ngambil si kucingnya. Tapi karena dia ngeliat kita jatuh, dia ngeliat peluang, oh si Abdur jatuh, gua ambil kucingnya. Nah, yang berhak itu apakah yang jatuh si Abdur tadi atau si Z tadi yang baru nangkep? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dari legal reason. Ya, oke, ada pertanyaan? Setahu aku ini slide terakhir ya. Kenapa aku nggak taruh banyak? Karena emang ini nanti teman-teman bisa pakai di kelas yang ketiga. Ya, jadi nanti kita nggak apa-apa kelar duluan kalau misalkan lebih cepat. Nanti kita coba pelajarin contoh-contoh. Sekarang aku belajar balik ke sini misalkan. Oke, aku minta teman-teman baca yang nomor 3, ayat 3. Terus kasih pendapat teman-teman setelah teman-teman baca kalimat ini, apa yang teman-teman pikirkan? Ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Apa makna ini ke teman-teman? Coba dari Jihan boleh deh. Kalau Jihan baca ayat 3, apa yang terpikirkan di Jihan setelah baca ayat 3? Silakan Jihan. Halo, Jihan, boleh? Mungkin Jihan lagi kendala sinyal, boleh ke Ceva mungkin. Menurut Ceva, setelah baca ayat 3, apa yang terpikirkan oleh Ceva? Yang ayat 3 itu kan bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, Kalau menurut saya sendiri, negara Indonesia adalah negara hukum, berarti negara ini dalam konteksnya negara Indonesia hmm. itu adalah negara yang berlandaskan hukum. Jadi dalam setiap aspeknya dia memiliki hukum-hukum yang berlaku. Oke, siap. Thank you, Ceva. Bagus banget. Jadi, betul. Setelah kita baca ini, kita bisa berkesimpulan atau kita bisa menafsirkan, oh berarti setiap hal yang diatur di Indonesia itu ada hukumnya. Tidak ada yang tidak ada hukumnya, selalu ada hukum. Itu bisa, ya. Terima kasih, Ceva. Itu salah satu cara kita membaca dan kemudian memaknai hukum, produk hukum. Ya. Membaca doang itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang bukan berlatar belakang hukum. Tidak perlu ambil jurusan hukum, tidak perlu ambil kelas mentorship hukum. Teman-teman cukup baca aja. Tapi yang bikin teman-teman punya analisis hukum yang kuat adalah di saat teman-teman bisa memaknai apa artinya. Itu ya. Oke, ini aku masuk ke yang terakhir, syllogistic reasoning. Ya. Ini adalah model pemikiran silogistik. Ini aku coba translate ya dari paragrafnya.
pemikiran silogistik adalah tipe argumen yang sifatnya deduktif. Ya. Dia meliputi upaya untuk mengategorisasikan objek, mengelompokkan objek dengan aspek-aspek yang menjadi lingkaran mereka. Ya, contoh, lihat di gambar, misalkan kita tahu apa yang dimaksud dengan B. Kita tahu lingkaran B warna biru muda ini. Ya, ternyata si B ini tuh masuk ke dalam kategori si A. Itu premis utama kita. Kita berpendapat dan berargumen bahwa semua dari B adalah bagian dari A. Tapi tidak semua bagian dari A adalah bagian dari B. Gitu ya. Suppose we can also prove that all the things matching category C also fit inside category B. Itu minor premise kita. Argumen kita yang kedua adalah semua bagian dari C adalah bagian dari B, tapi tidak semua bagian dari B adalah bagian dari C. Tapi semua bagian dari B adalah bagian dari A. Tapi tidak semua bagian dari A adalah bagian dari B. Gitu ya. Nah, pertanyaan hukum yang bisa muncul tuh misalkan seperti ini. Kalau misalkan C adalah bagian dari B, apakah C otomatis bagian dari A? Gitu ya. Kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan memiliki major premise sama minor premise. Ya. From these two statements, we can also conclude that all of C must fit in category A as well. Kita bisa berkesimpulan dengan adanya skema ini, maka semua dari C itu adalah A. We can see this only if we chart it visually with three circles. Kita bisa beranggapan seperti itu kalau kita punya kemampuan untuk bikin lingkaran seperti ini. Tapi bukan berarti teman-teman harus ambil kertas, gambar, terus ditulis, enggak. Ini adalah kemampuan berpikir yang terjadi secara otomatis di otak kita kalau dilatih terus-menerus. Ya, kita bisa menilai apakah A sama dengan B, B sama dengan C, dan apakah A sama dengan C. Kalau C sama dengan A, apakah otomatis A sama dengan C? Jadi, syllogistic reasoning ini adalah ukuran kerangka utama dalam hukum. Ya. Oke, slide terakhir udah. Ini kita singkat aja karena menurut aku ini udah mencakup semua dan dengan teman-teman punya ini semua, itu udah landasan dasar berpikir yang sangat baik. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa, kita kelasnya cepat. Nanti kelas ketiga kita coba bahas yang lebih kompleks lagi. Ada yang mau bertanya? Dari aku cukup, Kak. Oke, thank you, Jeff. Jihan, kalau ada pertanyaan boleh. Atau kalau mau nanti nanya setelah sesi kelas atau di kelas berikutnya juga boleh. Kalau nggak ada lagi, makasih Ceva dan Jihan sudah hadir. Kita ketemu di kelas berikutnya di jam dan waktu yang sama di minggu depan ya. Rabu dan Kamis jam 7.15. Kalau ada perubahan nanti aku kabarkan segera. Cuman sejauh ini jamnya dan harinya sama. Oke, terima kasih Ceva dan Jihan. Kita bertemu di kelas berikutnya. Terima kasih.